warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, perkenalkan saya Siti Aisyah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan Islamic Communication and Counseling. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu mengenai pengaruh media dakwah kreatif terhadap keberhasilan dakwah virtual. Apakah yang dimaksud dengan dakwah? Dakwah bisa kita artikan sebagai seni dalam menyampaikan nilai-nilai keimanan dengan beraneka ragam metode dakwah yang lembut, damai, dan menyentuh hati, sehingga mampu memberikan petunjuk dan pembeda dalam meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai sejarah dakwah. Sejarah dakwah dalam Al-Quran memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, sebagai upaya untuk menyampaikan risalah Nabi dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Yang kedua, dakwah sebagai implementasi konsep-konsep kemanusiaan, ekonomi, politik, hak asasi, dan kesejahteraan yang semuanya sudah tertera dalam Al-Quran. Ketiga, dalam dakwah sebagai mekanisme interpretasi epistemologis dalam teks-teks Al-Quran sebagai sumber dan ilmu pengetahuan. Lalu, apa yang dimaksud dengan dakwah virtual? Dakwah virtual sebenarnya hasil pengembangan dari kata visual, yaitu berdakwah dengan menggunakan bentuk, gambar, tulisan maupun grafik yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan manusia. Lalu menurut Profesor Dedi Mulyana, bahwa yang dimaksud dengan virtual merupakan proses komunikasi yang tidak bisa diraba dan juga tidak bisa dimaknai sebagai tempat komunikasi ruang maya dalam wadah internet. Selain itu, dakwah virtual juga bisa kita artikan sebagai ajakan kepada umat manusia menuju jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media atau wasilah, yaitu internet. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, dakwah virtual menjadi sebuah pendekatan yang paling bijak karena berdakwah melalui media digital mudah untuk diakses oleh para remaja, khususnya para pengguna smartphone. Dakwah virtual adalah dakwah bil ahsanil qaul, yaitu dakwah dengan lisan, tulisan, gambar, dan simbol, baik dalam bentuk audio maupun video yang berbasis internet yang juga memiliki konteks publik, massa, dan sosial. Dalam dakwah virtual, siapapun bisa menjadi pelaku dakwah, tidak hanya para ustadz dan ustazah, karena pada dasarnya kewajiban untuk berdakwah atau menyampaikan ayat-ayat Allah bukan hanya kewajiban para ustadz dan ustazah, tetapi kewajiban seluruh umat muslim. Selain itu, keterampilan berdakwah di media sosial melalui konten-konten kreatif dapat menjadi komoditi personal branding bagi setiap pelaku dakwah. Lalu, apa yang dimaksud dengan dakwah kreatif? Media dakwah kreatif di Indonesia berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, di mana teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Sehingga dasar bagi komunikator adalah mengembangkan dakwah melalui media yang disajikan dengan kemasan yang menarik, agar memudahkan dalam penyampaian pesan dakwah kepada masyarakat secara lebih luas. Alasan mengapa media dakwah kreatif ini menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan
setiap siaran dakwah di Indonesia, menurut Profesor Andi Faisal Bakti, beliau menjelaskan bahwasannya sebagai calon komunikator terlebih dahulu harus memahami esensi media yang ingin digunakan. Ada banyak media yang esensinya masing-masing. Seperti ada media sebagai channel pemberi pesan, media sebagai chat cafe tentang bagaimana semestinya manusia mengembangkan kreativitas, dan yang paling utama adalah media merupakan penentu keberhasilan dalam suatu komunikasi. Selain itu, yang menentukan sebuah media berhasil diterima oleh masyarakat atau tidaknya itu tergantung pada kreativitas yang diolah oleh kreator. Karena apabila siaran dakwah dikemas dengan media yang kreatif, maka dakwah itu pun akan menjadi dakwah yang mampu menarik perhatian para pengguna media sosial maupun media massa, karena rata-rata penduduk Indonesia mempunyai gadget, bahkan satu orang ada yang punya lebih dari satu gadget. Selanjutnya, secara umum ada dua jenis media dakwah yang ada di Indonesia. Yang pertama, media tradisional atau konvensional. Pada zaman dahulu, ketika orang ingin berdakwah, mereka hanya berpatok pada media konvensional seperti mimbar di masjid, halaqah di masjid. Nah, sekarang ini sudah berkembang, yaitu adanya media modern, yaitu berdakwah dengan menggunakan teknologi komunikasi. Seperti anak muda sekarang dengan ide kreatifnya memberikan sajian yang menarik yang khusus membicarakan perihal agama melalui vlog, podcast, talk show, maupun menyebarkan pesan dakwah melalui televisi, radio, ataupun hologram. Media dakwah kreatif akan semakin berhasil jika didukung dengan pendakwah media kreatif juga, karena media dakwah kreatif dan pendakwah media kreatif adalah satu kesatuan. Jika salah satunya tidak ada atau kurang, maka akan mempengaruhi hasil dakwahnya. Lalu ada beberapa macam pendakwah media kreatif. Yang pertama, pendakwah sebagai influencer. Pendakwah disebut sebagai influencer yang tugasnya untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang kreatif dan menarik. Maka para dai harus memiliki kemampuan membuat konten kreatif seperti editing, IoT, dan designing. Para dai juga bisa bekerja sama dengan public figure dari kalangan selebritis dan dengan influencer, sehingga dakwah yang akan disampaikan mampu menarik masyarakat. Yang kedua, pendakwah sebagai content provider. Itu pendakwah harus mampu memposisikan dirinya sebagai penyedia konten. Yang ketiga, pendakwah sebagai content creator. Selain sebagai pembawa materi, pendakwah juga harus bisa menciptakan konten-konten yang menarik sesuai dengan matmunya. Yang keempat, pendakwah sebagai internet user, di mana pendakwah juga harus membiasakan dirinya sebagai pengguna internet dalam artian menguasai teknologi. Dan yang terakhir, pendakwah sebagai netizen. Seorang dai selain memposisikan dirinya sebagai pentransfer ilmu, pendakwah juga harus bisa memposisikan diri sebagai mat'u atau pendengar dakwah. Lalu bagaimana pengaruh media dakwah kreatif terhadap keberhasilan dakwah bersama? Media dakwah kreatif mampu menarik kesukaan dan minat masyarakat, di mana
video, gambar, ataupun audio dapat membuat para pengguna atau penikmat dakwah bisa dengan mudah untuk memilih kajian dakwah yang menurut mereka menarik dan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sehingga teman-teman, di zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih, siapapun bisa menyebarkan ajaran agama Islam. Sampaikanlah, kata Rasulullah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Sehingga mari kita manfaatkan teknologi yang canggih ini dengan giat menyebarkan ayat-ayat Allah. Karena kita bisa memulainya dari yang kecil, seperti sekarang kita bisa berdakwah dalam bentuk meme ya, yaitu kita bisa menguploadnya di Instagram kita dengan tulisan seandainya seperti ini, jerawat kecil gak buat dosa ditutupin, aurat kebuka buat dosa dipamerin. Maka sekecil itu pun setidaknya kita bisa terus mengembangkan, terus menyebarkan ajaran-ajaran Islam agar teknologi yang canggih ini, media yang canggih ini tidak digunakan oleh orang-orang yang salah. Mungkin cukup sekian ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa betapa pentingnya media dakwah dalam keberhasilan, untuk menunjang keberhasilan dakwah. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.